Hello everybody, nice to see you all again through Semivo channel. As usual, we try to share something. Senang ketemu lagi melalui channel Semivo. Seperti biasa, kita mencoba berbagi. For you who just watch our video, you are welcome to press subscribe and bell, so later you'll be the first to get our new video. Bagi kamu yang baru menyaksikan video kita, dipersilakan untuk klik dulu subscribe-nya dan loncengnya. Nanti kalian akan menjadi orang pertama untuk mendapatkan video kita yang terbaru. Semoga kalian suka, nanti kalian boleh like and share ya. Oke. Hari ini kita akan berbagi tentang this one. Ini tanda seru ya animasinya. Oke. Berarti kita we are talking about this one. Kita berbicara tentang ini hari ini. Exclamatory sentence. Exclamatory sentence in bahasa bisa kalimat seru. So in kalimat seru berarti sifatnya spontan. Ada unsur kejutan. Lalu yang berikutnya bisa positif, bisa negatif. Jadi semua yang kita sampaikan itu yang spontaneously, jadi secara spontan ya. Nah, bagaimana penyampaian kespontan itu dalam kalimat seru kita ini? Kita lihat di balik ini. Oke, ada pelangi ya, cantik, warna-warni seperti biasa, karya ilahi. Oke. Over here we have some examples to say the expression about the rainbow. Oke, jadi di sini kita ada beberapa contoh. Kita perhatikan satu persatu supaya kita lebih mudah memahami ya. Pelan-pelan kita lihat di sini. The first one, what a beautiful rainbow it is. Ini kita menerjemahkan dengan betapa indahnya pelangi itu. Betapa indahnya pelangi itu. Oke. Now, di sini kita lihat what lalu a beautiful rainbow it is. Nah, sekarang kita perhatikan di sini, perhatikan di bawahnya sini. How beautiful the rainbow is. Untuk yang kedua, how beautiful the rainbow is. Nah, perbedaannya dengan arti yang sama, ya. Sama-sama betapa indahnya, betapa cantiknya pelangi itu, oke? Nah, perbedaannya lalu di mana kita lihat di sini. What? We see over here. Actually, it's followed by noun. Jadi sebenarnya ini rumusannya diikuti oleh kata benda. A beautiful rainbow. A beautiful rainbow itu satu ekspresi yang berfokuskan pada intinya adalah rainbow-nya. Oke, satu ungkapan yang satu paket. Ini merupakan praise ya, frasa, dan difokuskan pada rainbow-nya. Jadi kita bisa menyimpulkan what itu diikuti oleh kata benda, noun. Now, lalu diikuti it is, this one, formasi dari sentence kalimat we have subject and predicate. While over here we have how beautiful the rainbow is, betapa cantiknya pelangi itu. How di sini diikuti kita see beautiful, just beautiful. So beautiful is adjective, and then followed by the rainbow is. Nah, di sini kita lihat the rainbow is sebagai a sentence. Subject we have the rainbow, predicate is. Oke, so jadi untuk perbedaannya di sini diperhatikan what tadi diikuti oleh kata benda, paket kata benda kita katakannya mempermudah. Baru kalimatnya yang kita tunjuk yaitu it is, it-nya merujuk kepada rainbow. Karena di sini ungkapan kita itu tidak ada unsur kata kerja, maka predicate-nya seperti biasa, to be. Okay, that's good. Now over here how beautiful, how beautiful di sini tidak disebutkan, belum menyebutkan kata rainbow dalam betapa cantiknya. Otomatis mau tidak mau kita di kalimatnya yang bagian formasi kalimat itu loh kata harus menggunakan yang jelas, menyebutkan rainbow-nya. Berbeda dengan yang pertama, kita tidak menyebutkan lagi rainbow, hanya it saja. Karena apa? Karena di bagian what-nya sudah menyebutkan kata rainbow, item yang kita sampaikan sudah jelas. Gitu ya. Oke, jangan lupa seperti dalam bahasa Indonesia juga kalimat seru selalu diakhiri dengan tanda seru. Oke, that's good. Now, this one another way of expression in amazing something ya. Jadi kita cara lain dari mengungkapkan kalimat seru. Di sini kita kebetulan mengagumi yang unsur positif ya. Now, actually we see it is purely a sentence. Jadi kita bisa ini sebenarnya satu kalimat yang murni. We have subject, predicate, complement. Hanya diakhiri dengan tanda seru. So, jadi bisa kita simpulkan di sini. Ini bisa diambil juga dengan satu kalimat pernyataan biasa. Hanya dalam kalimat pernyataan biasa kita ini otomatis pada saat kita menyampaikannya, karena konteksnya kalimat seru, maka kita bermain di nada suara. Oke, that's good. Jangan lupa dalam penulisan diakhiri tanda seru. So something like this one maybe,
Ini hanya contoh saja ya. Kita bisa dengan style kita masing-masing. It is amazing. It is amazing. Okay, so something like that. Yeah. Now over here, gosh. Oh ya Tuhan. Ya ampun, astaga. So, jadi ini satu ungkapan yang spontan yang bisa kita katakan tidak berbentuk kalimat, hanya makna tersirat, ya. Oke. Jadi ini kita begitu mengagumkannya, jadi tidak bisa menyampaikan dalam kata-kata yang lebih detail lagi. Ya ampun. Dalam tersirat kita bisa menyimpulkan karena begitu cantiknya, ya karena saking cantiknya. Gitu ya. Dan jangan lupa diakhiri dengan tanda seru. So kita lihat di sini ada penyampaiannya, ya menggunakan what dan how, lalu menggunakan kalimat biasa, deklaratif, kalimat positif biasa. Jangan lupa diakhiri dengan tanda seru dan satu ungkapan yang spontan yang dengan makna tersirat. Oke, good. Bisa the second one. Kita lihat yang kedua. Kita sampaikan di sini what bright colors. Oke. Ini kalau di contoh yang kedua kita umpamakan dalam kondisinya di sini konteksnya, ya ada seseorang yang mungkin yang sudah membuat ini. Mungkin sedang mengerjakan, anggap ini mungkin lukisan, mungkin dia membuat animasi seperti ini dan dia sedang mengerjakannya, ya. Lalu kita lihat cara dia memilih warnanya, oke, kita lihat warnanya cerah. So we can say over here what bright colors you use. Oke, ini hanya contoh dari menggunakan kata kerja. Itu yang kita ambil di sini. Jika di dalam contoh yang pertama tidak menggunakan kata kerja, what a beautiful rainbow. Oke, it is yang muncul karena dalam idenya tidak ada tersirat sekalipun tidak menggunakan kata kerja. Namun dalam contoh yang kedua, what bright colors you use. Betapa cerahnya warna yang kamu gunakan. Oke, kamu gunakan, kamu ini sebagai subjek, gunakan ini sebagai predikat. Ini bagian sentence-nya. What bright colors ini adalah ungkapan kalimat serunya, ungkapan seruannya. Oke, gitu ya. Nah, jangan lupa di sini jangan dengan tanda seru di akhirnya. What bright colors you use. Betapa indahnya, betapa terangnya warna yang kamu gunakan. Oke. Now, sama dengan formasi sebelumnya dalam yang bagian kelompok pertama tadi, what tadi diikuti bright colors. Bright colors, warna yang terang, warna yang cerah. Berarti pada dasarnya membicarakan tentang warna. Warna is noun, colors is noun. Jadi color adalah kata benda, sama dengan formasi what dalam kelompok yang pertama tadi, a beautiful rainbow. Oke, jadi fokus pada rainbow-nya ya, frasa intinya ada di rainbow. Nah, yang menggunakan how-nya, how bright the color you use. Betapa cerahnya warna yang kamu gunakan. Jadi ini dalam menerjemahkan ke bahasa kita bisa menggunakan dengan ungkapan yang sama karena memang maknanya sama, hanya cara penyampaiannya, penulisannya, susunannya, kata-katanya yang berbeda ya, peletakan kata-katanya. Now over here we have, just like we have before, how beautiful, ini how diikuti adjective. Now over here how bright, how diikuti adjective juga. Oke, nah baru diikuti dengan sentence-nya. Item yang kita bicarakan itu, yang terang itu apa, yang cerah itu apa? Yes, the color kita sebutkan. Oke, you use. Now over here kita tidak menggunakan the color-nya ini di belakang dari predikat, tapi tetap saja di awal, tapi bukan dia sebagai subjeknya. Subjeknya tetap adalah you, karena di sini you-nya sebagai pelaku dan dia posisinya mendahului predikat. So that is the sentence. Oke, good. Jangan lupa letakkan tanda seru. Okay, good. Next. Untuk contoh yang menggunakan kata kerja di sini, kita bisa menyampaikan dengan cara yang berbeda tapi dengan inti yang sama ya. You make it alive. Kamu membuatnya hidup. Bukan hidup jalan-jalan ya, maksudnya menjadi seperti real, oke? So, di sini kita menggunakan kata kerja, you make it alive. Masih berbicara tentang rainbow, oke? Good. Jangan lupa tanda serunya dengan nada pada saat menyampaikannya agak naik turunnya diperhatikan ya. Over here the last one, wow. See that? Oke, jadi makna yang tersirat satu unsur mengagumi sesuatu, tapi sifatnya spontan karena baru lihat langsung wow. Oke. So, jadi ini adalah contoh-contoh kita mengungkapkan kalimat seru kita. Kebetulan saja ini kita menyampaikan dalam konteks yang positif sepertinya semua ya. Tapi apakah boleh negatif? Boleh.
Bolehkah sesuatu yang menyampaikan kesakitan kita, perih kita, sedih kita? Boleh, gak ada masalah. Ini hanya sekedar mempermudah supaya dengan materi yang sama kita menyampaikan dengan cara yang konteks yang berbeda. Pertama yang menggunakan tanpa kata kerja, yang kedua menggunakan kata kerja. Ini hanya sekedar contoh. Oke, kita lihat yang lain. Keseruannya seperti apa? Oke, we see here. Ternyata kita masuk pada latihan ya. Oke, semoga kita semakin terasa. Santai saja ya. Look at the pictures then make exclamatory sentences for each. Oke, for each. Perhatikan gambar-gambar ini, lalu buatlah kalimat seru. Oke, 4 untuk masing-masing. Oke, nah di sini ada 2 gambar, berarti kalau dikatakan 4 masing-masing, yes. Setiap gambar, contoh gambar yang pertama berarti ada bagian how-nya, ada bagian what-nya. Lalu ada satu kalimat utuh sempurna pernyataan yang diakhiri dengan tanda seru. Jadi tinggal bermain di nada pada saat menyampaikan secara lisan ya. Lalu ada satu lagi, yes, ungkapan spontan yang dengan kalau diartikan membutuhkan satu ungkapan saja yang dengan detailnya tuh dibaliknya tuh makna tersiratnya ya. Oke, seperti tadi yang gosh, wow ya, masih banyak lagi. Nanti boleh silakan dengan memilih menggunakan ekspresi sendiri. Oke. Next, kita lihat di gambar di sini. Berarti di gambar satu ini ada doggy ya, lalu makannya, wow, semangat sekali. Oke, berarti konteksnya yes. Bisakah betapa laparnya? Bisa. Betapa lahapnya? Bisa. Betapa rakusnya? Ya oke lah, no problem. Silakan dengan pandangan masing-masing ya. Oke, apakah bisa dengan mengatakan betapa lucunya makannya? Ya bisa juga. No problem, silakan, free, bebas ya. It's our opinion. Now, the second picture, gambar yang kedua ya, ini kota ya, satu kota sepertinya ramai sekali dengan lampu-lampunya. Betapa apa kira-kira? Yes, betapa ramainya, betapa meriahnya. What else? Ya, sampai padat begini ya. Betapa crowdednya ya, apalagi? Bisa dikatakan cantik kotanya? Could be. It's okay. Atau betapa pusing melihatnya ya, no problem, bebas, silakan, gak ada masalah. Ingat, gambar kedua juga sama hasilnya karena diminta adalah masing-masing 4 ya, 4 untuk setiap gambar. Jadi ada what-nya, ada penggunaan how-nya, ada juga satu kalimat yang utuh seperti biasa pernyataan tapi dia kira dengan tanda seru dalam penulisannya ya. Dan satu lagi, yes, ungkapan spontan yang harus dilihat interpretasinya yang terkonek dengan ini, yang seperti gosh atau wow tadi ya. Masih banyak ungkapan yang lain. Oke, nanti ini bisa kamu kerjakan dalam buku latihan. Semoga semakin terasa ya. Oke. Yes, dulu materi kita hari ini. Semoga kalian semakin terasa dan semakin menikmati belajar bahasa Inggrisnya. Thank you for watching. Thank you for your attention. Thank you all. See you.